Selamat pagi buat kita semua. Ini adalah video kedua untuk salam karena aku nggak buat videonya pada hari Sabat ya. Tadinya aku buat channel ini untuk tiap hari Sabat atau hari Jumat gitu karena pandemi ini. Jadi aku khusus bikin untuk hari Sabat gitu. Cuma karena terlalu panjang kalau kita buat video dalam satu video tentang ini, jadi bisa durasinya itu 1 jam sampai bisa lebih dari 1 jam. Jadi supaya kalian juga nggak bosan, dan menurut aku caranya satu-satunya adalah setiap pagi seperti kebiasaanku juga untuk memberikan bacaan-bacaan firman Tuhan. Jadi kalian bisa dengar di sana. Ini bukan mau gagah-gagahan, ini bukan mau show up gitu, tetapi murni di sini untuk share besarnya kasih Tuhan terhadap kehidupanku, dan begitu juga pasti buat kalian di sana asalkan kalian mau dekat-dekat dengan Tuhan, hidupi firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Either itu seperti aku bilang, baik dari baca langsung dari Alkitab, dengar firman Tuhan dari YouTube channel, ataupun kalian bisa dari apa saja, dari lagu pujian, baik. Pokoknya kalian selalu dekat-dekat dengan Tuhan, bagaimanapun caranya. Yang pasti sesuai dengan kehidupan kalian ya, karena mungkin kalian di sana lebih sibuk lah urus ini dan itu. Jadi di sini aku nggak mau bilang, oh kamu harus begini, oh kamu nggak. Jadi Tuhan pun tahu keadaan kalian di sana dan keadaanku di sini juga. Jadi kalian di sana kapan saja yang kalian bisa untuk mendengarkan atau membaca firman Tuhan, kalian sempatkan. Di video yang lalu ya, kita membahas firman Tuhan tentang hal memberi sedekah. Jadi kalau di dalam Alkitab ini atau firman Tuhan ini mengatakan, kalau tangan kananmu memberikan, jangan sampai diketahui tangan kirimu. Padahal ini ibaratnya kayak, ya ini kan tubuh kita gitu, tapi saking esensi yang ingin Tuhan katakan, gak usah pamer lah kalau memberikan sesuatu atau sedekah gitu atau bantuan, gak usah dipublis atau gak usah diberitahu gitu. Pada saat aku juga ada dengar khotbah ya, dan dia bilang gini, memang itu firman Tuhan, tapi kan negatif itu menular, positif itu juga menular. Kalau kita misalnya memberikan contoh ya, memberikan contoh ke orang bagaimana memberikan bantuan atau menolong orang dengan tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita bilang ini adalah berkat dari Tuhan dan Tuhan adalah sang pemberi gitu, bukan dari pribadinya kita yang dalam tanda kutip, maksudnya untuk memamerkan supaya nama kita yang ditinggikan. Nah, itu yang salah. Tetapi kalau kita ya seperti bukan keuntungan dirimu sendiri ya, seperti kayak hari Sabat ya, orang-orang berdagang di tempat ibadah hanya untuk keuntungannya sendiri. Seperti aku bilang, dokter juga bekerja pada hari Sabat karena dia menolong orang. Oke, either dia itu memang untuk gajinya, tetapi esensinya dia itu menyelamatkan nyawa orang gitu ya. Jadi kita harus melihat itu bukan semata-mata kayak kacamata kuda yang gimana gitu. Jadi nggak bisa. Esensi-esensi itu harus ada di sini, karena itulah Tuhan juga mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kalau nggak kita, siapa kita gitu loh ya. Jadi kita melihat firman Tuhan ini jangan kayak pakai kacamata kuda yang harus gini, harus gitu gitu. Makanya dibilang Tuhan di sini, kamu hanya kayak misalnya ahli-ahli tarot, dia bilang kalau bayar per bulan itu per bijinya itu dihitung gitu. Bukan yang itu tujuannya ya. Kamu pokoknya apa yang milik Tuhan kasih. Apa milik memang pemerintah seperti kayak pajak dan lainnya itu kasih. Bukan yang satu dituruti, yang lain diabaikan. Nggak bisa. Dan esensi-esensi setiap firman Tuhan itu pasti ada tujuannya. Makanya waktu Tuhan datang ke dunia, dia ajarkan begini, maksudku begini ya. Makanya kita orang-orang yang udah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya itu, kita itu benar-benar bukan hanya tok baca, oh ini harus gini, dah kalau misalnya lakukan gini kamu salah, kamu haram, kamu dosa, kamu ini, kamu gitu, kayak menghakimi orang. Bukan kayak gitu. Tuhan aja udah dibilang kalau pada saat si perempuan yang udah kedapatan berzina aja, bukan dia bilang nggak ada, dia bilang oh ya kamu berdosa, lempari aja, nggak gitu. Bahkan dia itu malah menyelamatkan, ibaratnya kalau mau dibilang nggak secara langsung yang oh nggak boleh, bukan gitu. Dengan kuasa Tuhan ya, dengan ya aku bilang itu benar-benar itu sempurna sekali ya.
tidak harus gontok-gontokan, tidak harus marah. Dia cuma hanya menunduk, dia tulis dosa-dosa si manusia-manusia yang menghakimi itu. Kemudian dia bilang siapapun yang tidak ada dosa, dia yang lempar. Ya, pada faktanya semua kita berdosa. Dan pada saat dia mengatakan dengan wanita itu, di mana mereka? Aku tidak tahu Tuhan, mereka pergi satu-satu. Dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Ya, jadi di sini aku bilang, walaupun kita yang udah kedapatan kayak gitu, dia bilang Tuhan apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kalau mau kita renungkan ini ya, betapa Tuhan itu bukan yang langsung kayak menghakimi, oh kamu ini begini, bukan gitu, enggak ya. Jadi Tuhan kita itu benar-benar, makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap selalu sama Dia. Walaupun kita jatuh tergeletak, nggak mampu jatuh lagi gitu, doa aja terus. Karena selama kita di telapak tangan Tuhan itu, kita tuh pasti akan selamat, yakinlah itu ya. Meskipun badai, makanya dibilang kayak lagu, meskipun badai silih berganti, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan kita. Sebelum kita mulai firman Tuhan ini, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk udara yang segar dan hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh menikmatinya. Bapa di dalam surga, kami akan membaca firman-Mu Bapa. Ajar kami Bapa, supaya kami mengerti esensi atau maksud yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Dan Bapa, biarlah ampunkan dosa-dosa kami Bapa, supaya kiranya kami layak untuk datang ke hadiran-Mu yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan masuk ke hal berdoa, Matius 6 ayat 5 sampai 15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi di sini sudah jelas ya, kata Tuhan, tidak usah berdoa bertele-tele, tidak usah berdoa itu di pinggir jalan ya, kayak ya tunjuk-tunjukin sama orang dan sebagainya ya, nggak perlu. Karena Tuhan suka dengan yang namanya kesendirian atau kesepian ya, atau ibaratnya kalau di bahasa Inggris aku baca tadi secret. Kalau secret itu artinya kan no one knows, nggak ada orang yang harus tahu gitu. Di dalam firman ini kita itu urusannya itu seperti aku bilang harus pribadi ke pribadi ya. Pribadiku dan Tuhan. Udah gitu aja. Tetapi memang ada ayat juga di mana 1-2 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Itu pada saat kita memang minta doa seperti doa syafaat atau doa pengabulan ya, atau permintaan atau sebagainya juga. Tetapi kalau untuk pribadi ya, untuk yang diri sendiri ya, kita itu ibaratnya diajarkan Tuhan itu berdoalah sendiri, dalam artian
Tutuplah pintumu, seperti dibilang, pergilah ke kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah secara tersembunyi. Firman Tuhan itu nyata-nyata itu sebenarnya mengajarkan kita itu untuk kayak, kalau di sini ya, kalau orang Belanda itu bilang selfstandig. Ibaratnya itu independen, ya, diri sendiri. Bukan berarti kita nggak perlu komunitas ya, grup atau apa, enggak. Tetapi kalau untuk jiwamu sendiri, itu kan seperti aku bilang, bukan grup yang menyelamatkan kamu. Bukan maksudnya menyelamatkan atau menjamin masuk surga ya. Bukan gereja, bukan agama, bukan pemuka agama atau pendeta atau pemuka yang lain, dan bukan aku ya, bukan siapa saja, kita nggak ada yang menggaransi kita itu selamat untuk masuk surga, nggak ada. Yang ada itu cuman jalannya adalah Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dia adalah jalannya. Jadi kita harus percaya sama dia. Cuman dialah jalannya. Dan artinya juga kita yang sendiri yang harus jalan sama Tuhannya. Pribadi lepas pribadi. Jadi kita harus pergi sama Tuhan sendiri. Kita harus doa sama Tuhan sendiri. Kita harus bicara sama Tuhan sendiri. Merenung ya. Berdoa itu pun juga dibilang tidak bertele-tele. Pokoknya seperti yang di firman tadi, Bapa kami yang di surga ya. Seperti itu, gak usah yang berulang-ulang dan sebagainya juga, karena Tuhan juga udah tahu sebelum kamu ucapkan. Dia bilang apa? Aku sudah tahu. Jadi berdoalah seperti itu yang tadi yang aku baca. Kemudian esensi yang diulang lagi setelah doa itu adalah apa? Ampunilah kesalahan orang seperti aku juga mengampuni kamu. Jika kamu tidak mengampuni, aku juga gak akan mengampuni. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau masih dendam kita di dalam dada ini, itu Tuhan gak bisa mengampuni kita juga. Kita aja gak bisa mengampuni orang, apalagi kita mau minta sama Tuhan. Ya, kita itu namanya keegoisan. Makanya dibilang kalau kamu mau diampuni, ya ampuni ya. Jadi itu yang aku pelajari. Memang gak bisa 100% Tuhan langsung aku ampuni, proses. Aku bergumul untuk sesuatu hal itu yang menyakitkan itu, kita pasti namanya kayak duri dalam daging ya. Kayak terus nusuk gitu ya. Tapi yakinlah kalau kita minta ya kekuatan dari Tuhan itu, apa yang gak mungkin? Semua itu mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di video pertama ya, waktu si Maria juga melahirkan Tuhan Yesus, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun itu ya. Baik yang kelihatannya gak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan mungkin. Jadi kalau untuk mengampuni orang yang susah, memang susah lah. Banyak kalau mau cerita kita pengalaman tentang bagaimana keluarga, bagaimana teman, bagaimana si A, si B, si C ya. Kalau memang pernah kita punya masalah dengan mereka dan kita itu kayak sulit mengampuni, itu susah. Tapi jawabannya adalah masuklah ke kamarmu, kunci pintumu, berdoalah dengan Tuhan. Tenangkan hatimu di tempat yang tersembunyi, karena Tuhan melihat hatimu ya, kesungguhanmu, karena dia bantu sendiri. Nanti Roh Kudus akan memampukan. Kalau kita mengandalkan daging kita ini, diri kita nggak sanggup, terus terang nggak sanggup. Jadi kalau misalnya kita sudah meminta Roh Kudus memampukan kita sanggup melakukan itu. Kita sanggup, kita pasti sanggup, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, dan bukan sembarangan Tuhan. Jadi inilah doa dan harapan kita. Semoga di sana kalian yang menonton ini terberkati, mengerti esensi dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang kita pelajari hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur, berterima kasih Bapa atas kasih setiamu Bapa pada hari ini. Bapa, di sini anak-anakmu berkumpul membaca firman-Mu Tuhan. Bagaimana cara berdoa yang benar, bagaimana mengampuni orang yang bersalah. Tidak mudah Bapa, tidak mudah. Kalau cuma menghafal doa mudah, tapi ini harus mengampuni orang yang jahatin kita, yang pastinya itu sangat-sangat sulit. Tetapi biarlah Roh Kudus Bapa yang bisa memampukan kami. Roh Kudus memberikan kami ketekunan untuk hidup kami yang kekal, bukan yang sementara ini. Bapa di surga, ampunkan dosa kami, supaya doa ini, supaya kami layak selalu dekat-dekat denganmu, kami layak untuk menghadap-Mu yang suci. Bapa, sepanjang hari ini sertai kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Sampai jumpa besok di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.